Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Gibran dari Fakultas Teknik Program Pendidikan D4 Teknik Elektronika dengan NIM 2202056020006. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah Bapak dosen berikan kepada kami. Mohon perhatiannya. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan menurut etimologis. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Itu tadi pengertian pendidikan kewarganegaraan secara etimologis. Selanjutnya pengertian pendidikan kewarganegaraan secara yuridis. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan pengertian pendidikan kewarganegaraan secara terminologis yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berhentikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Nah, apa sih pentingnya pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Jadi, di negara kita ini perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan, dikarenakan setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Nah, pastinya pendidikan kewarganegaraan ini juga memiliki cerita. Jadi, secara histori, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas nasional, konsep dan urgensi identitas nasional. Apa sih identitas nasional? Jadi, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yang bermakna identity, yang secara harfiah berarti jati diri atau ciri-ciri. Dan menurut istilah, nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Apa sih identitas nasional dalam pendidikan kewarganegaraan? Jadi, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nah, pastinya juga identitas nasional ini memiliki histori atau cerita. Secara histori, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan pada tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas nasional. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika di kehidupan sehari-hari.
Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan kepada hukum berkurang, dan tidak membayar pajak. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya masih menjadi menyontek dan plagiat dan lain-lain. Rasa nasionalisme dan patriotismenya itu luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa atau produk di luar negeri. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera bangsanya sendiri. Lebih menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsanya sendiri. Padahal simbol bangsa ini sangat keren. Ya, simbol Garuda. Simbol Garuda itu menurut saya sangat keren. Apa alasan kita tidak menyukai simbol-simbol dari negara kita sendiri? Nah, apa saja sih tantangan yang akan dihadapi? Tantangan dan masalah yang akan dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Ashrumardi Azra, Tilar tahun 2007, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan diirnalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia, karena satu, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, dua, adanya liberalisme politik, tiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Itu menurut Tilar pada tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam Orde. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa. Apa saja sih jenis-jenis integrasi? Jadi jenis integrasi itu ada 5. Yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, pasti kita bertanya-tanya apa pentingnya integrasi nasional. Jadi menurut Myron Weiner dalam Surbakti pada tahun 2010, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan untuk tujuan negara yaitu untuk menggerakkan dan mengasah potensi masyarakat. Nah, apa saja perkembangan sejarah integrasi? Menurut Suroyo pada tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Ada 3 bangunan integral negara yaitu integrasi Imperium Majapahit, integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Apa saja tantangan dalam membangun integrasi? Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Nah, jenis integrasi ada 5. Yang pertama itu integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, konstitusi negara.
Konsep dan urgensi Konstitusi Negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, apa saja sih pentingnya konstitusi? Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Apa saja sih fungsi konstitusi? Fungsi konstitusi yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, dan masih banyak yang lainnya. Konstitusi dalam arti sempit berupa perundang-undangan dasar. Itu menurut Astim Rianto pada tahun 2009. Dinamika dan tantangan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara 1945, menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu di tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali pertemuan, yaitu 1. Perubahan pertama pada sidang umum MPR dilaksanakan pada tahun 1999. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR di tahun 2000. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR di tahun 2001. Dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR di tahun 2002. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.